Halo semua, perkenalkan namaku Nicholas Arvel Farino, akrab dipanggil Arvel. Mungkin semua beberapa udah pada tahu ya namaku. Oke, jadi pada kesempatan ini aku mau cerita atau kilas balik singkat perjuanganku sebelum akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi pas itu tepatnya pas kelas 10 nih. Kelas 10 itu awal-awal masuk SMA ya. SMA itu kelas 10, yaitu aku punya cita-cita untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri, tepatnya di UNER. Pokoknya pas itu aku punya dua pilihan, yang pertama UNER, yang kedua UPN. Dan pada saat itu aku belum kepikiran nih buat ngambil ilmu komunikasi. Terus jadi pas kelas 10 itu aku kepikirannya ngambil administrasi publik atau enggak DKV. Tapi kalau DKV ini kan khususnya buat yang desain-desain gambar. Akhirnya ya aku sadar kalau kemampuanku itu nggak cukup gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk fokus ke administrasi publik. Terus pas kelas 11 ini aku juga punya mimpi cita-cita untuk masuk ke kepolisian, tepatnya di Akademi Kepolisian atau Bintara Polisi. Pas itu sempat juga sama orang tua direkomendasikan buat masuk ke TNI. Tapi karena di satu sisi aku sadar juga kalau secara fisik, maksudnya secara kesehatan, untuk kondisi gigi tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam angkat ABRI TNI Polisi itu. Nah terus pas kelas 12 tetap nih pilihanku UNER UPN. Tapi aku dapat informasi, dapat motivasi dari kakak-kakak kelas. Coba nih, kan aku dulu ambil jurusan IPS selama di SMA. Nah, IPS itu sendiri kan memang lebih terbatas dibanding IPA untuk pengambilan jurusan di perkuliahan ya. Nah, aku dapat referensi dari kakak kelas, coba nih Arvel, kamu ambil, coba kamu telusuri Fakultas Ilmu Komunikasi. Di situ kamu diajari bagaimana caranya berkomunikasi, meningkatkan public speakingmu. Soalnya kan kakak kelasku tahu kalau aku memang orangnya kaku, pendiam, dan public speakingnya masih kurang kala itu. Oke, terus aku okein, terus aku cari-cari, ternyata oke lah, ilmu komunikasi aku masukin ke pilihan kedua. Jadi pilihan pertama tetap administrasi publik, terus pilihan kedua ilmu komunikasi. Terus dapat juga referensi dari orang tua, Arvel, coba kamu ambil sosiologi nih, soalnya di sosiologi kan juga untuk jurusan IPS bisa mempelajari seputar manusia kalau nggak salah. Nah, setelah itu mendekati, kan biasanya di perguruan tinggi, kalau mau masuk perguruan tinggi negeri kan itu jalurnya banyak ya. Ada, kalau di angkatanku di tahun 2023 itu ada jalur SNBP dan SNBT. Nah, untuk jalur SNBP ini berdasarkan prestasi melalui rapot, dan SNBT melalui tes ujian di beberapa universitas, ujian tulis via komputer. Nah, ternyata pas kelas 12, setelah perhitungan nilai dari kelas 10, 11, 12 di total, ternyata aku lulus ini, yang jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi aku dapat kesempatan dari 50 anak yang diambil cuma sekitar 15 anak. Dan aku masuk di salah satu dari 15 anak itu. Kali itu bersyukur banget dan percaya diri gitu loh, optimis, oh aku pasti bakal masuk nih PTN. Oke, terus aku ambil nih. Untuk jurusan pertama sama kayak yang tadi ya. Untuk jurusan pertama itu administrasi publik, untuk jurusan kedua ilmu komunikasi. Oke, aku percaya diri nih, aku apply di akunnya. Nah ternyata pas pengumuman SNBP ditolak. Itu rasanya bener-bener sakit hati banget, kayak gak expect gitu loh, yang selama ini aku perjuangkan dari kelas 10, 11, 12, mempertahankan nilai, mempertahankan tugas-tugasnya aku kerjain, terus ngejar-ngejar gurunya juga pas itu karena nilainya kurang. Ternyata ya hasilnya tidak sesuai dengan yang aku ekspektasikan. Terus yang kedua, aku kan masih optimis nih, oke lah, mungkin belum rezekinya di jalur prestasi. Oke, terus aku lanjut ke jalur tes. Di jalur tes akhirnya aku agak sadar nih, mungkin karena ilmu komunikasi di beberapa universitas negeri ya seperti UNER sama UPN kan cukup tinggi passing grade-nya untuk masuk. Akhirnya aku sadar diri. Jadi untuk yang di SNBT jalur tes, aku ambil tetap pilihan pertama administrasi publik, tapi pilihan kedua aku ambil di
sosiologi. Nah kemudian setelah itu sudah nih aku apply, aku simpen. Aku ini ngambilnya di dua-duanya sama-sama di UNER. Benernya saat itu memang aku masih tergebu-gebu gitu loh, pengen pokoknya harus UNER, pokoknya harus UNER, pokoknya harus UNER. Pas aku apply, sudah, terus mengerjakan ujian tes, sudah, terus pas pengumuman, jaraknya kurang lebih seminggu sampai 2 minggu setelah ujian. Ternyata gagal juga, masih belum bisa masuk. Terus itu benar-benar rasanya mental, seluruh badan, fisik, aspek mental saya itu benar-benar hancur gitu loh, bingung mau apa. Terus orang tua akhirnya nawarin, sudah mungkin belum rezekinya gitu, atau kamu mungkin mau coba mandiri. Benernya pas itu mau coba mandiri, tapi pikir-pikir untuk persyaratannya kayak data-datanya, syarat-syaratnya itu ribet. Terus pada akhirnya aku memutuskan buat udah deh masuk Widya Mandala aja, kan di situ ada ilmu komunikasi juga sekalian, dan tidak apa-apa. Toh ya di Universitas Katolik Widya Mandala kan juga relasinya, jaringannya sama lulusan-lulusannya kan juga berkualitas gitu. Terus akhirnya orang tua setuju, dan aku pun akhirnya ikhlas, oke setuju, dan akhirnya aku masuklah ke Widya Mandala. Mungkin pesan buat teman-teman dan buat yang lihat ini, mungkin ini ya, belajar untuk menyesuaikan diri dan sadar akan kapasitas diri. Karena saya pilih PTN ini tidak sesuai dengan passing grade yang saya punya dan kemampuan yang saya punya, sehingga pada akhirnya saya ketika mau masuk PTN, jalur tes maupun jalur rapot tidak diterima karena syaratnya dan passing grade-nya itu yang terlalu tinggi. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan ya. Semoga dengan mendengar ceritaku ini bisa memberikan motivasi pada teman-teman bahwa tidak selamanya kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi mungkin awal dari sebuah kesuksesan. Dan jangan lupa disertai dengan usaha, niat, dan doa. Terima kasih.